sesuatu, maka jawab Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang duduk dengan mereka tidak akan binasa. Yang duduk di majelis ini, yang duduk di majelis-majelis zikir, maka semuanya kecipratan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah. Malam hari ini kita dikumpulkan di majelis zikir. Tujuannya apa? Tujuannya Allah mau mengampuni dosa-dosa kita semua. Kalau Allah tidak mau memberikan ampunan kepada kita, tidak akan digerakkan kita untuk hadir ke sini. Kalau Allah tidak mau mengampuni kita, tidak akan diberi taufik oleh Allah supaya kita bisa hadir ke sini. Kita diberikan taufik, digerakkan hati kita untuk hadir, dimudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ini. Ini adalah petanda kalau malam hari ini Allah hendak memberikan ampunannya kepada kita. Amin ya rabbal. Maka ini kenikmatan yang besar yang sudah selayaknya kita syukuri, karena insya Allah tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain berzikir, bersolawat kepada Nabi, yang kedua-duanya keutamaannya luar biasa. Malam hari ini kita juga memperingati haul. Apa manfaatnya memperingati haul? Para ulama menjelaskan hikayatus salihin jundun min junudillah. Kisahnya orang-orang soleh itu ibarat pasukan-pasukan tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkuat hati kita. Kita diceritakan kisahnya orang soleh, tujuannya apa? Kita dengar, kita teladani. Kita mendengar kisahnya orang soleh, tujuannya apa? Supaya timbul rasa keinginan, ghirah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri juga menceritakan kisah para nabinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada Nabi Muhammad kisah-kisahnya para nabi. Tujuannya apa? Untuk meneguhkan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dengar kisahnya orang soleh semakin rendah. Kita kalau dengar kisahnya orang soleh, kita semakin tahu betapa kurangnya diri kita. Kita kalau mendengar kisahnya orang soleh, menyemangati kita supaya apa? Mencontoh mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mengenal sejarah hidupnya orang-orang soleh, agar apa? Kita bisa meneladani dan berjalan di jalan mereka yang sudah pasti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita peringati haul Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, seseorang yang sudah wafat ratusan tahun, tapi namanya sampai hari ini dikenal. Orang Maghrib, orang Maroko wafat di Mesir, di Bangkalan dibikin haul. Bukan orang Indonesia, meninggal sudah ratusan tahun yang lalu, lahir di Maroko, wafat di Mesir, namun di berbagai belahan dunia ada orang-orang yang kenal dengan beliau, memperingati haul beliau, mempelajari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Ini petanda kalau orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita kalau baca sejarah hidupnya orang soleh, tujuannya apa? Supaya tahu bagaimana jadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bagaimana jalannya para wali supaya saya bisa dijadikan kekasih Allah. Bagaimana jalannya? Mencontoh jalannya orang-orang soleh.
Setiap hari kita doa sama Allah dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Dalam ayat yang lain dijawab oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kalau cuma doa, tidak berusaha cari tahu jalannya orang-orang soleh itu seperti apa, bagaimana mungkin kita bisa meneladani jalannya? Selain berdoa, kita hadir ke majelis-majelis seperti ini supaya paham jalannya orang-orang soleh. Kita kalau baca sejarah hidupnya orang soleh, selalu kita dapati di usia 6 tahun hafizul Quran, di usia 7 tahun